kabarnya hari ini? Wah, ternyata anak-anak ibu semuanya alhamdulillah sehat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, marilah kita mulai untuk berdoa. Ibu minta Rafli untuk memimpin doa pada pagi hari ini ya. Baik anak-anak, hari ini Ibu sebelum memulai pembelajaran, hari ini Ibu akan ambil absen dulu ya. Yang pertama, Dela, Agus, Cika. Baik anak-anak, sebelum memasuki pelajaran hari ini, Ibu mau mulai dengan ice breaking dulu nih. Jadi, Ibu mau tahu apakah anak-anak Ibu ini semangat atau tidak dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi, Ibu akan contohkan salah satu ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Wah, ternyata anak-anak Ibu sangat semangat ya mengikuti pelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, saat ini kita akan belajar tentang bilangan caca. Jadi anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bilangan caca. Jadi pada bilangan caca ini kita akan belajar yang pertama mengurutkan bilangan caca, membandingkan dan menggunakan bilangan caca dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kita akan mengurutkan bilangan caca dari yang terkecil ke yang terbesar maupun dari yang terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya yaitu membandingkan bilangan caca, yaitu Ibu berharap siswa Ibu nanti dapat bisa membandingkan bilangan caca yang akan Ibu ajarkan pada hari ini. Dan yang terakhir yaitu menggunakan bilangan caca dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana nih bilangan caca ini anak-anak Ibu gunakan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam berbelanja, dalam menghitung sebuah benda, dan lain-lain. Yuk, mari kita belajar tentang bilangan caca. Nah, gini anak-anak, jadi kita akan masuk ke pembelajaran hari ini yaitu tentang bilangan caca. Jadi, apa sih bilangan caca itu? Anak-anak Ibu pada tahu nggak apa itu bilangan caca? Biar Ibu jelasin ya. Jadi bilangan caca ini adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Apa anak-anak? Siapa yang bisa ulangi? Apa itu bilangan caca? Bilangan caca adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Jadi contoh bilangan cacanya itu yaitu seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi anak-anak Ibu, bilangan caca ini tidak memiliki pecahan atau desimal. Nah, jadi selanjutnya kita akan mengurutkan bilangan caca. Jadi hari ini kita akan mengurutkan bilangan caca mulai dari yang terkecil hingga terbesar, dan juga meskipun sebaliknya, mulai dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi mengurutkan bilangan caca itu adalah mengurutkan berarti menyusun bilangan secara berurutan seperti yang Ibu bilang tadi, yaitu mengurutkan secara berurutan seperti dari yang terkecil ke yang terbesar. Contohnya dari angka 0, selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Begitupun juga yang terbesar ke yang terkecil. Misalnya, kita dari mulai angka 5. Jadi, kalau dari angka 5 ke bawah, setelah angka 5 kan angka 4. Jadi, kalau kita mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi, begitu ya anak-anak Ibu cara mengurutkan bilangan cacah dari yang terbesar ke yang terkecil, dari yang terkecil ke yang terbesar. Apakah anak-anak Ibu paham? Nah, selanjutnya yaitu contoh mengurutkan dari bilangan caca tersebut. Yang pertama yaitu Ibu akan memberi contoh. Yang pertama misalnya dari Ibu akan memberikan contoh kepada anak-anak yaitu angka 5, 2, 8, dan 1. Jadi apakah anak-anak Ibu bisa mengurutkan bilangan yang Ibu sebutkan tadi mulai dari 5, 2, 8, 1. Nah, Ibu akan menguji nih anak-anak Ibu. Siapa yang tahu nih? Urutkan bilangan yang Ibu sebutkan tadi dari yang terkecil ke yang terbesar. Apakah anak-anak Ibu tahu? Nah, jadi biar Ibu jelasin ya. Jadi, kalau urutan dari terkecil ke yang terbesar yaitu mulai dari 1, 2, 5, dan 8. Itulah urutan bilangan caca dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, selanjutnya urutan dari yang terbesar ke yang terkecil nih. Apakah anak Ibu ingin tahu? Biar Ibu jelasin ya. Jadi urutan dari yang terbesar ke yang terkecil yaitu mulai dari 8, 5, 2, 1. Nah, itulah urutan bilangan caca dari yang terbesar ke yang terkecil dari contoh yang Ibu sampaikan tadi. Apakah anak-anak Ibu semua paham? Ibu rasa sudah paham ya, soalnya mengurutkan bilangan caca ini adalah pelajaran yang sangat mudah. Soalnya anak-anak Ibu cuma mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, maupun sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil, asalkan anak-anak Ibu tahu nih urutan angka dan sudah tahu berhitung. Apakah anak-anak Ibu di sini ada yang belum bisa berhitung? Wah, ternyata sudah pandai berhitung ya. Ibu rasa anak-anak Ibu ini cukup paham nih dengan pelajaran hari ini. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan bilangan caca.
tadi kita kan sudah mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya, hari ini kita akan membandingkan bilangan cacah. Jadi, membandingkan bilangan berarti melihat mana yang lebih besar, atau sebaliknya lebih kecil atau sama besar. Pada pelajaran hari ini, kita akan menggunakan simbol seperti ini, yaitu simbol kecil. Yang seperti ini, simbol besar. Dan kalau seperti itu, yaitu mereka berarti sama besar. Jadi, kita belajar hari ini membandingkan bilangan cacah. Seperti simbol yang ibu buatkan tadi, kalau bentuknya seperti ini berarti kecil. Kalau simbolnya seperti ini berarti dia besar. Kalau simbolnya seperti ini berarti dia sama besar. Nah, anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu bisa lihat? Ini merupakan simbol perbandingan bilangan cacah. Nah, tadi kan ibu telah menjelaskan ada simbol kecil, ada besar, dan juga ada sama besar. Nah, anak-anak ibu bisa melihat dari sini. Seperti ibu katakan tadi, kalau simbol seperti ini artinya lebih kecil. Sedangkan kalau simbol seperti ini artinya lebih besar. Nah, adapun simbol yang garis dia sama atas dan bawah tadi, yaitu artinya sama dengan atau nilainya sama besar. Nah, adapun contoh yang dapat anak dan ibu lihat, contohnya yaitu 3, ada angka 3 dan 5. Kalau angka 3 dan 5, 3 itu lebih kecil 3 atau 5? Lebih kecil 3 kan? Jadi kita buat bilangannya 3 lebih kecil dari 5. Jadi kita menggunakan simbol ini. Nah, contoh selanjutnya itu ada angka 7 dan angka 4. Nah, apakah anak-anak ibu ini tahu mana yang lebih besar angka 7 daripada angka 4 nih? Wah, ternyata sudah tahu ya. Betul, lebih besar angka 7 daripada angka 4. Jadi kita menggunakan simbol yang ini, simbol yang kedua, yaitu lebih besar. Soalnya angka 7 di depan, dia akan lebih besar. Jadi penulisannya 7, kita gunakan simbol ini, 7 lebih besar dari 4. Nah, jadi begitu caranya anak-anak ibu. Nah, ada pun contoh yang terakhir nih. Ibu ada angka 6 dan angka 6. Jadi, apakah anak-anak ibu tahu simbol mana yang harus kita gunakan? Di sini angka 6 dan sini juga angka 6. Apakah simbol yang ini atau yang ini? Nah, pada bingung kan? Jadi, kalau nilainya sama, misalnya angka 6 dan 6 itu kan nilainya sama juga seperti 4 sama 4. Berarti nilainya sama. Jadi, kita menggunakan simbol ini, artinya sama dengan, yaitu 6 sama dengan 6. Jadi, begitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya contoh membandingkan bilangan. Nah, membandingkan bilangan berikut. Yang pertama, ada 4 dan 9. Siapa nih di antara anak-anak ibu ini yang tahu? Biar ibu jelasin ya. Selanjutnya, kita masuk ke contoh, yaitu contoh membandingkan bilangan. Nah, ibu ada 3 contoh nih. Jadi, ibu akan menguji anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu paham dengan apa yang ibu sampaikan. Yang pertama, ibu ada mempunyai angka 4 dan angka 9. Nah, jadi pada angka 4 dan angka 9 ini, apakah anak-anak ibu tahu mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar? Siapa yang tahu? Yuk, mari simak apa yang ibu jelaskan ini. Yang pertama itu, ibu ada mempunyai angka 4 dan angka 9. Jadi, kita kan tadi ada 3 simbol, lebih kecil dan lebih besar. Selanjutnya yang terakhir itu sama besar. Jadi, 4 dan 9. 4 itu lebih kecil dari 9 atau 9-nya lebih kecil dari 4? 4-nya lebih kecil kan? Jadi kita akan tulis 4 lebih kecil daripada 9. Nah, soal selanjutnya yaitu ada angka 10 dan 3. Jadi, mana lebih besar angka 10 atau angka 3? Nah, lebih besar angka 10 kan? Jadi, kita akan menuliskan 10 lebih besar dari 3. Selanjutnya, ibu juga ada nih. Tadi kan ibu ada contoh, angka 6 sama angka 6. Nah, selanjutnya ini ada angka 8 dan angka 8. Dapat anak-anak ibu lihat di sini. Jadi, angka 8 sama angka 8 ini nilainya sama besar kan? Nah, jadi kita tulis lambangnya 8 sama besar dengan 8. Jadi, begitu ya anak-anak cara pengerjaan membandingkan bilangan. Nah, selanjutnya bilangan cacah dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, ibu akan menjelaskan kepada anak-anak ibu bagaimana sih kita dapat menemukan bilangan cacah ini dalam kehidupan sehari-hari. Pasti anak-anak ibu sering melakukannya dalam kegiatan sehari-hari, apalagi seperti di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu, jadi bilangan cacah ini sering kita gunakan sehari-hari seperti yang ibu sampaikan tadi, seperti di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Jadi contoh bilangan cacah dalam kehidupan sehari-hari ini, yang pertama yaitu anak-anak ibu seperti di sekolah, yaitu menghitung jumlah pensil. Anak-anak ibu sekarang ada bawa pensil dan pena kan?
Nah, coba anak-anak ibu hitung berapa buah pensil atau pena yang ada di meja anak-anak ibu. Jadi, dalam menghitung sebuah benda yang ada di sekolah, seperti menghitung pensil, menghitung buku, menghitung penghapus, menghitung bangku dan meja, dan sebagainya, itu merupakan cara anak-anak ibu menggunakan bilangan caca dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah siswa. Nah, menghitung jumlah siswa ini termasuk kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang sering anak ibu lakukan di lingkungan sekolah nih. Biasanya kita menghitung teman, berapa teman yang hadir pada hari ini. Nah, itu pun juga termasuk ke dalam bilangan caca dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di lingkungan masyarakat atau di rumah, seperti menghitung jumlah buah. Anak-anak ibu, seperti contoh buahnya yaitu seperti buah mangga. Anak-anak ibu pernah makan buah mangga kan? Nah, jadi dalam menghitung buah mangga ini, anak-anak ibu dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sama seperti pensil tadi. Kalau pensil kita kan di lingkungan sekolah. Nah, kalau mangga ini seperti jumlah buah ini, seperti contohnya tadi kan mangga. Jadi kita bisa menghitung di rumah berapa banyak buah mangga yang ada di rumah kita. Jadi dengan itu anak-anak ibu sudah bisa nih menguasai apa itu bilangan caca dan bagaimana cara membandingkan bilangan caca, mengurutkan bilangan caca dari yang terbesar ke yang terkecil maupun dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, dan juga anak-anak ibu ini sudah paham nih bagaimana bilangan caca itu dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya di sekolah tadi, di lingkungan masyarakat, dan juga di rumah. Nah, selanjutnya ibu ada soal cerita nih untuk anak-anak ibu. Nah, soal yang pertama yaitu siapa yang bisa jawab. Kalau siapa yang bisa jawab, nanti ibu beri poin. Soal yang pertama yaitu ibu membeli 5 apel dan 3 jeruk. Berapa jumlah buah yang dibeli ibu? Nah, berapa hayo? Tadi kan ibu membeli 5 apel dan 3 buah jeruk. Jadi anak-anak ibu dapat menambahkannya 5 ditambah dengan 3. Kalau 5 ditambah 3 berapa? 8 kan? Nah, jadi jumlah buah yang dibeli ibu adalah 8. Nah, itu merupakan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dapat atau yang biasa anak-anak ibu lakukan. Nah, kemudian ibu ada latihan soal nih. Nah, latihan soal ini ibu minta anak-anak ibu kerjakan secara berkelompok. Nanti dalam satu kelompok ibu akan bagi menjadi satu kelompok 3 orang. Nah, terdiri dari 5 kelompok. Jadi ibu akan membagikan soal ini kepada anak-anak. Nanti anak-anak akan mengerjakannya secara berkelompok, berdiskusi. Pokoknya harus kerjasama dalam kelompok tersebut. Nah, soal yang pertama yaitu urutkan bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar, seperti angka 6, 2, 9, dan 4. Yang soal yang kedua yaitu membandingkan bilangan berikut, yaitu ada bilangan 7 dan 5. Yang soal yang ketiga yaitu Ani memiliki 4 buku dan Budi memiliki 6 buku. Jadi pada soal tersebut siapa yang memiliki buku lebih banyak? Nah, anak-anak ibu harus berpikir nih, siapa yang memiliki buku paling banyak? Ayo kerjakan secara berkelompok. Jadi, kesimpulan pada pelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu bilangan caca itu merupakan bilangan yang dimulai dari 0, seperti 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, maupun seterusnya. Kemudian, bilangan caca tersebut dapat diurutkan dan dibandingkan. Dapat diurutkan seperti dari yang terkecil ke yang terbesar, dari yang terbesar ke yang terkecil, dan kita dapat membandingkan bilangan caca tersebut seperti mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Kemudian yang terakhir yaitu bilangan caca sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi bilangan caca ini seperti yang kita contohkan tadi, seperti kita menghitung pensil, menghitung buah, menghitung jumlah banyak siswa. Nah, jadi itu merupakan pelajaran kita pada hari ini. Kita dapat bilangan caca ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam sehari-hari kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin anak ibu juga sering nih sebelumnya menggunakan bilangan caca ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah anak-anak, mungkin itu saja pelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi dari anak-anak semua. Banyak maaf dari ibu. Kalau ada kata yang salah, ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa minggu depan.